biasa, Ustazah doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja ya. Silakan bisa dibuka tematiknya halaman 28. Halaman 28 ya. Kalau bertemu Ustazah Amel berarti kita bertemu tematik bahasa Indonesia. Oke. Sudah semua dibuka halaman 28? Sudah ya. Di halaman 28 coba kalian lihat pembelajaran 1. Ayo membaca. Membaca apa Ustazah? Dilihat bukunya dan didengarkan Ustazah ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Loh, Ustazah, intonasi itu apa? Apa intonasi? Oke, bisa ditulis ya. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Ya, intonasi adalah tinggi rendahnya suara. Jika kita mengamati, kalau kita berbicara ya, kalau kita berbicara sendiri atau mendengarkan orang berbicara, itu pasti nadanya tidak selalu rendah atau tidak selalu tinggi, ya kan? Contohnya Ustazah Amel. Ustazah Amel ini keseringan juga mengajar menggunakan nada tinggi. Karena apa? Karena supaya bisa menjangkau semuanya bisa mendengarkan. Ya, biasanya nada rendah ini itu digunakan jika apa? Jika kita berbicara berdua atau tidak berkomunikasi dengan orang banyak. Ya, tapi kalau Ustazah Amel biasanya menggunakan nada tinggi. Ya, nah kita di sini disuruh menggunakan intonasi yang tepat, tinggi rendahnya suara. Oke, kita coba ya. Setiap hari Jumat, di sekolah Nina diadakan kegiatan Jumat bersih. Seluruh warga sekolah melakukan kerja bakti. Lantai kelas disapu, lantai kelas juga dipel. Lemari buku dibersihkan dari debu dengan kemoceng. Air di vas bunga diganti. Papan tulis dihapus. Kaca jendela dibersihkan menggunakan lap. Halaman kelas disapu menggunakan sapu lidi. Setelah dibersihkan, sekolah menjadi rapi. Lantai, meja, dan jendela tidak berdebu lagi. Setelah selesai, semua alat kebersihan disimpan lagi di tempatnya. Sekolah yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Ayo, siapa yang tahu kebersihan itu apa? Kita sering mendengar ya, an-nadzafatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Loh, kok bisa Ustazah? Iya, karena kebersihan itu sendiri adalah terhindar dari debu atau kotoran. Ada tak kelas 2 ini yang suka sama kotor? Sudah yakin kalian semua suka kebersihan? Orang yang suka kebersihan itu pasti akan merasa nyaman dan juga sehat. Ya. Nah, kebersihan itu ada ciri-cirinya. Atau kita bisa mengenali, oh itu spidol karena ciri-cirinya dia ada tintanya warna hitam, bisa untuk menulis di papan. Nah, itu ciri-cirinya. Ya. Tapi jika ciri-ciri kebersihan, ada yang tahu ciri-ciri kebersihan? Coba bisa nyalakan mikrofonnya, bantu Ustazah untuk mencari apa itu. Apa saja ciri-ciri kebersihan? Ayo, ada yang bisa membantu Ustazah? Apa saja ciri-ciri kebersihan? Boleh nyalakan mikrofonnya. Angkat tangannya, nanti Ustazah yang manggil.
Ada yang bisa? Oke, saya bantu ya. Ciri-ciri kebersihan. Ciri-ciri kebersihan ini gunanya untuk mengetahui, oh ini bersih, oh ini kotor ya. Yang pertama adalah terhindar dari kotoran dan bersih mengkilat. sampah atau kotoran. Tidak dari kotoran, artinya itu jauh, tidak ada sampah, tidak ada kotoran. Kalau kelasmu itu tadi ada sampah, kamu dari kantin sampah, kamu dari kantin buang sampahnya sembarangan di meja, di bawah meja atau di sorokan, itu namanya kamu tidak menjaga kebersihan karena masih ada sampah atau kotoran yang tercecer. Oke, good. Yang kedua, kira-kira apa ya ciri-ciri kebersihan? Ada yang bisa membantu saya? Terhindar dari penyakit. Ya, boleh. Terhindar dari penyakit. Terhindar dari kuman. Dari kuman. Tahu ya. Ada yang bisa membantu saya? 3 saja, kurang 1. Kira-kira Bersih dan rapi. good, bisa bersih dan rapi. Kalau bersih berarti dia definisi dari terhindar dari sampah dan kotoran ya. Ya. Bebas dari polusi udara. Ayo coba dicek kira-kira di daerahmu, di lingkunganmu, udaranya sudah bersih apa belum? Kamu sudah bisa menghirup udara segar tidak? Ya, kalau udaramu sudah tercemar, coba kamu cek daerah rumahmu, lingkunganmu. Masih ada sampah tidak? Ayo, kalau masih banyak sampah di lingkunganmu, ayo lapor ke Pak RT atau Pak RW. Pak RT, Pak RW, ayo gotong royong untuk membersihkan lingkungan supaya tidak ada polusi udara. Oke, good. Oke ya, coba dibuka halaman 29. Ada suara telepon. Langsung jawab ya. Coba pasangkan kata-kata dengan makna yang benar. Nah, makna ada penghapus, ada kain lap, ada ember. Di bawahnya itu, penghapus itu apa sih? Penghapus adalah alat untuk menghapus. Alat untuk menghapus. Gandengannya apa? Atau pengertiannya? Alat untuk menghapus. Alat untuk menghapus. Good, silakan ya. Langsung ditarik garis. Menghapus, red. Alat untuk menghapus. Good. Kemudian kain lap. Saya nggak kelihatan. Membersihkan debu dan kotoran. Untuk membersihkan debu dan kotoran. Good, silakan ditarik garis ya. Langsung dari garis kain lap. Gunanya untuk membersihkan debu dan kotoran. Yang terakhir kain lap ya. Kain lap yaitu tempat untuk menyiram air. Ya, semuanya ini adalah alat yang digunakan untuk membersihkan. Ya, atau alat bantu bersih-bersih. Siapa yang di rumahnya tidak punya ember? Saya yakin kalian semua punya ember. Siapa yang di rumahnya tidak punya kain lap? Sudah yakin semuanya punya lap ya. Oke, kita langsung baca di bawahnya. Ayo mengamati. Amatilah kelas dinas setelah kegiatan Jumat bersih pada gambar di bawah ini. Menurutmu bagaimana suasana kelas tersebut? Tuliskan pengamatanmu di bukumu. Bacakan hasilnya di depan kelas. Bacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Apakah kelas dinas termasuk lingkungan yang bersih? Bagaimana ciri-ciri lingkungan yang bersih? Oke ya. Coba kita lihat. Kita lihat kelasnya Nina. Ini ya. Kira-kira
kita sudah masuk dalam kelas yang bersih tidak? Kelas yang bersih tadi memiliki ciri-ciri terhindar dari sampah atau kotoran. Ada sampahnya tidak? Bersih ya? Tidak. Oke. Terhindar dari kuman dan penyakit. Ya, karena dia bersih, tidak ada sampah dan ada kotoran, insya Allah akan terhindar dari kuman dan penyakit. Kemudian bebas dari polusi udara. Lihat, Ada sangat sejuk karena ada jendela, ada ventilasinya. Kemudian tidak ada sampah yang berserakan. Jadi kelas Nina ini termasuk kelas yang bersih. Kelas Nina termasuk kelas yang bersih. Kemudian dibuka halaman 32. Halaman 32 sudah. Belum. Bacakan nomor 1. Dan infonya siap-siap menjawab pertanyaan dari Ustazah. Ustazah akan acak ya. Bacalah percakapan berikut lalu jawablah pertanyaannya. Tony, teman-teman, besok akan dilaksanakan kegiatan Jumat bersih. Kata si Nina, apa yang harus kita siapkan, Ton? Kata si Tony, kita siapkan kemoceng, kain lap, kain pel, dan sapu. Kata si Jelly, sebaiknya kita juga membawa tambahan alat kebersihan dari rumah. Kata si Nina, kita juga harus membagi tugas. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang A. Apa saja yang dibicarakan Tony dan teman-teman? Apa? Kegiatan Jumat bersih. Mengadakan kebersihan. Teman-teman adalah kegiatan Jumat bersih. Terus ya. Oke, yang B. Apa saja peralatan yang akan disiapkan? Ayo, apa saja? Kemoceng. Good. Sapu. Kain lap. Kain pel. Kain lap. Pel. Sapu. Sapu lidi. Ayo anak-anak, berdua. Dulu siapa yang suka sekali dan semangat jika ustadzahnya memerintahkan, ayo anak-anak bantu ustadzah untuk mengangkat kursi. Ayo anak-anak bantu ustadzah untuk menyapu. Ayo anak-anak kita bersama-sama untuk membersihkan papan tulis. Ya, itu semua gunanya untuk apa? Untuk menjaga lingkungan atau kelas tetap bersih. Good. Pasti ada di kelas, masih ada kemoceng, kain lap, kain pel, dan sapu, ya kan? Ya, itu semua adalah alat yang digunakan untuk menjaga kebersihan atau bersih-bersih. Yang terakhir C, apa manfaat kegiatan yang akan dilakukan Tony dan teman-temannya? Kira-kira kalau kita menjaga kebersihan, apa manfaatnya? Terhindar dari kuman. Bersih. Ya, Menjadi bersih. Terhindar dari kuman. Indah. Tidak kotor. Dari kuman. Jadi bersih. menjadi bersih dan nyaman. Oke ya, ini adalah jawaban dari A, B, C. Oke, kita lihat lagi halaman 33. Sudah? Oke, saja ya. Ayo membaca, didengarkan dan dilihat bukunya. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu ceritakan kembali isi teks tersebut. Sekolah yang bersih. Sekolah Nina bersih dan nyaman. Setiap hari kelas dibersihkan
Semua siswa tiket kelas secara bergiliran. Bagian luar kelas juga selalu bersih. Halaman kelas disapu. Tanaman dirapikan. Tidak ada sampah yang berserakan. Tempat sampah hingga dilalap. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi. Siswa dapat berolahraga dengan nyaman di lapangan. Berolahraga bisa menyehatkan badan. Lingkungan sekolah yang bersih baik untuk kesehatan. Ya, Ustazah ulangi, lingkungan yang bersih akan apa? Lingkungan yang bersih itu baik untuk kesehatan. Ya, jadi kalau kita anak-anak atau orang yang menjaga kebersihan, pasti tubuh kita akan sehat dan nyaman. Ya, percuma kelas kita bagus, ada AC-nya, ada apa? Apalagi? Ada kursi, ada meja, semuanya lengkap. Tapi kita tidak mau menjaga kebersihan, seperti menaruh sampah di sorokan. Siapa yang suka menaruh sampah di sorokan? Biasanya di kelas, ayo. Ayo jujur, sudah tahu loh, angkat tangannya. Ayo, ada yang berani jujur? Siapa yang suka membuang sampah di sorokan? Angkat tangan. Ayo, sudah tahu loh. Ya, dapur ya. Itu dulu kelas 1, masalah. Kita tutup yang jelek-jelek ya. Kita tutup, kita buang yang jelek-jelek. Ketika sudah naik kelas 2 ya. Kita harus lebih bisa menjaga lingkungan, itu baru anak yang jempol solih-solihah. Oke, terima kasih. Anak-anak, nanti jika ini belum ditulis, dikerjakan di rumah ya. Cukup sekian dari Ustazah. Bahasa Indonesia hari ini akan dilanjutkan matematika oleh Ustazah Isa. Pesannya Ustazah, karena sekarang hujan-hujan, ayo semuanya kita bersama-sama lebih giat menjaga kebersihan. Tapi Ustazah, masa menjaga kebersihan hanya waktu hujan? Tidak, semuanya di waktu tidak hujan, waktu panas, waktu hujan, semuanya kita wajib untuk menjaga kebersihan. Karena dalam hadis mengatakan kebersihan sebagian dari iman. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.